saya yakin saudara akan bebas daripada COVID. Saat semua terasa gelap, saat semua begitu berat. Salam Aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketemu lagi dengan saya, Evangelis Abraham Effendi Usman. Pada kesempatan kali ini kita melihat keadaan di sekitar kita, keadaan di sekeliling kita, keadaan di keluarga kita. Hari-hari yang begitu menakutkan, hari-hari yang begitu membuat kita khawatir, hari-hari yang begitu membuat kita gelisah, Bapak Ibu. Kenapa? COVID-19 merajalela, bahkan tambah parah. Tidak ada lagi tempat bagi kita untuk berlindung. Tidak ada lagi tempat bagi kita untuk memohon, meminta pertolongan. Kita menghubungi teman kita pun dalam keadaan gelisah, dalam keadaan takut, dalam keadaan khawatir. Kita menghubungi saudara kita pun merasakan hal yang sama. Dia rasa takut, rasa khawatir, rasa gelisah. Ini disebabkan oleh COVID yang tambah hari tambah parah, Bapak Ibu. Saya ingat kata Mazmur di dalam Mazmur 62 ayat 2 sampai dengan ayat 4. Saya akan bacakan bagi kita semua. Sesungguhnya jiwaku tenang di dalam Elohim, di dalam Tuhan. Jiwaku tenang dekat dengan Tuhan. Tertulis di dalam Mazmur 62 ayat 1. Sesungguhnya jiwaku tenang di dalam Elohim, di dalam Tuhan, dekat dengan Tuhan. Dari Dialah datang keselamatanku. Ayat yang ketiga, hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, perlindunganku, aku tidak akan tergoyahkan. Dari ayat ini Bapak Ibu, kita tahu, kita mengetahui dekat Tuhan, hati kita tenang, pikiran kita tenang ketika kita dekat dengan Tuhan. Maka Bapak Ibu, sesulit apapun situasi, setakut apapun kita, sekhawatir apapun kita, cari Tuhan Bapak Ibu. Carilah Tuhan. Beradalah di dalam hadirat Tuhan. Beradalah di dalam hadirat Tuhan. Beradalah di dalam hadirat Tuhan. Ketika saudara dan saya berada di hadirat Tuhan, disitulah hati kita merasa tenang, merasa aman, merasa damai. Kenapa? Hanya Dialah tempat satu-satunya kita berlindung, tempat satu-satunya kita minta tolong. Bapak Ibu pernah membaca, pernah mendengar, setidaknya Bapak Ibu pernahkah membaca, setidaknya pernah mendengar bagaimana kisah bangsa Israel, ketika kisah bangsa Israel di tanah Misraim, di tanah Mesir, bagaimana mereka diperbudak oleh Fir'aun. Apa yang mereka lakukan pada waktu itu? Mereka berseru kepada Bapa Yahweh. Mereka berseru kepada Yahweh, pencipta langit dan bumi, laut dan segala isi yang ada di dalamnya. Dia Yahweh yang berpegang teguh pada kebenaran sampai selamanya. Dia Yahweh, Tuhan yang mendengar doa orang Israel, yang mendengar seruan orang Israel, yang melihat langsung bagaimana penderitaannya orang Israel. Pada waktu itu Bapak Ibu, sebelum Musa mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir, bangsa Israel setiap hari, setiap saat mereka berseru kepada Bapa Yahweh. Mereka berseru, mereka menangis, mereka berdoa. Sehingga Bapak Ibu, apa yang terjadi? Bapa Yahweh mendengar doa mereka, mendengar seruan mereka, mendengar jeritan mereka Bapak Ibu. Lalu Yahweh
memerintahkan Musa untuk mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir, Bapak Ibu. Berjalannya waktu, apa yang terjadi di tengah perjalanan? Apa yang terjadi di padang pasir? Di saat bangsa Israel mengalami kesulitan, bangsa Israel mengalami ketakutan, bangsa Israel mengalami kekhawatiran di padang gurun, mereka lupa kepada Bapa Yahweh. Mereka setiap hari mengeluh kepada Musa. Setiap hari mereka menceritakan keadaan mereka kepada Musa. Setiap hari mereka menangis kepada Musa. Mereka lupa berseru kepada Bapa Yahweh. Mereka lupa berdoa kepada Bapa Yahweh, Bapak Ibu. Begitu juga keadaan kita akhir-akhir ini. Di saat kita ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan, kita tidak lagi berseru kepada Tuhan, tetapi kita memandang pemerintah. Kita melihat kepada pemerintah, kita melihat kepada teman, kita melihat kepada sahabat, malah kita melihat para pendeta, Bapak Ibu. Kita mengeluh kepada mereka, bahkan kita menyalahkan mereka, Bapak Ibu. Jangan sekali-sekali, Bapak Ibu, siapapun saudara yang mendengarkan video ini, ayo mulai sekarang berserulah kepada Tuhan, pencipta langit dan bumi, Yahweh Elohim, yang kita kenal di dalam pribadi Adonai Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus, yang telah turun ke dunia ini menyelamatkan saudara dan saya. Ayo Bapak Ibu, berseru kepada Dia. Hanya satu yang ku pegang, janjimu kau selalu sertaku. Ku tahu rancanganmu. Memang Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pemerintah sudah lama memberikan kebijakan kepada setiap masyarakat, baik yang ada di kota maupun yang ada di desa ataupun yang ada di pulau-pulau. Apa kebijakan pemerintah? Menjaga jarak, social distancing, menjaga jarak antara sesama. Tetapi pemerintah tidak pernah melarang kita social distancing dengan Tuhan. Pemerintah tidak pernah melarang kita untuk menjaga jarak dengan Tuhan. Malah pemerintah menyerukan kepada kita, menyuruh kita untuk selalu berdoa, berdoa, dan berdoa. Kenapa Bapak Ibu? Alkitab mencatat, doa orang benar besar kuasanya. Saya Bapak Ibu hari-hari ini, setiap hari, setiap waktu, setiap saat, di mana jam-jam doa yang sudah saya tentukan, saya berdoa kepada setiap saudara yang mengalami masalah, kepada saudara yang mengalami COVID. Percayalah Bapak Ibu, percayalah, Tuhan dengar doa kita. Kalau saudara menjaga prokes dan social distancing, saya yakin saudara akan bebas daripada COVID. Lalu bagaimana dengan saudara yang sudah kena COVID? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pesan saya, jagalah imun tubuh saudara. Jaga imun tubuh saudara. Alkitab mencatat, jagalah hati. Hati yang gembira bagaikan obat yang mujarab. Jaga supaya saudara tetap dalam keadaan baik. Jangan gelisah, jangan takut, dan jangan khawatir yang berlebihan. Ini yang perlu kita jaga Bapak Ibu. Sekalipun kita kena COVID, buat sebaik mungkin, sesering mungkin hati saudara gembira, hati saudara, pikiran saudara dalam keadaan senang, sehingga imun tubuh saudara tidak drop. Ini yang saya lakukan, dan inilah yang sering saya kuatkan teman-teman, sahabat yang kena COVID Bapak Ibu. Puji Tuhan, ada banyak sekali teman sahabat saya yang kena COVID. Bapak Yahweh sembuhkan. Termasuk Bapak Ibu, saya punya orang tua angkat di Banjarmasin. Saat ini beliau lagi di rumah sakit terpapar COVID. Saya percaya setiap malam saya mendoakan beliau. Kami telepon, berdoa lewat telepon, dan puji Tuhan, tadi pagi saya dengar kabar beliau semakin baik, dan semakin baik. Ini kenapa Bapak Ibu? Selain minum vitamin, yang paling penting selain minum vitamin adalah menjaga
imun tubuh dan imun iman. Hati yang gembira bagaikan obat yang mujarab. Terima kasih. Kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Shalom alaikum Bishem Hamasiyah. Salam aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishem Adonai Yeshua Hamasiyah Beruah HaKodesh memberkati setiap saudara. Haleluya. Amin.